Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman GBI. Saya undang kita bersama-sama bisa bangkit berdiri. Dengan sikap hormat, mari sama-sama kita mengatakan, aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kita, adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya, semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal, tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Saya persilahkan seluruh jemaat untuk bisa kembali duduk dan kita akan mengambil saat teduh sejenak. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami peringati kebangkitan Tuhan. Kami peringati kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kematian-Mu di kayu salib, kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kau bangkit Tuhan. Kau bangkit mengalahkan maut untuk setiap kami umat yang Engkau kasihi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapkan hatimu pagi hari ini. Kita percaya kita sudah menerima bagian yang terbaik. Bagian terbaik dalam hidup kita. Kita terima keselamatan yang daripada Dia yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Hari yang sangat istimewa untuk setiap kami Tuhan. Hari Minggu ini Tuhan, kami peringati kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Yesus. Urapan-Mu turun
kebangkitan-Mu Tuhan. Itu harapan luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Kebangkitan-Mu Tuhan menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan, menyembuhkan setiap penyakit kami Tuhan, membukakan pintu-pintu yang tertutup Tuhan, memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu, kemenangan atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami tahu Tuhan, kami tahu Engkau melawat seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat-Nya. How great you Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. Amin. Kami lihat kebesaran-Mu Tuhan. Is our God. Thank you Lord Jesus. Kami akan lihat kedahsyatan Tuhan terjadi atas hidup kami, terjadi atas gereja ini, GBI Narwasu Mujizat. Semuanya siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama serukan dengan saya. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya.
percaya Yesus telah bangkit buat kita semua. Boleh lambaikan tanganmu. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Engkau telah bangkit bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, pada pagi ini Bapa, kami boleh datang untuk beribadah kepada Engkau. Dan kami mau berdoa Tuhan, membawa bangsa negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, pemulihan atas bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan para pemimpin bangsa negara kami Indonesia ini, dari Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta jajarannya Tuhan, sampai dengan RT RW Tuhan, kami serahkan semua aparat keamanan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin setiap mereka, memberikan hikmat-Mu bagi mereka untuk menjalankan setiap program yang mereka rancangkan Tuhan, untuk kemajuan daripada bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Campur tangan-Mu selalu ada bagi Bapak Presiden dan jajarannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi semua jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini sedang sakit. Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang saat ini sedang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan bagi mereka. Yang saat ini mereka sedang sedih, Engkau berikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Sukacita-Mu, damai sejahtera yang daripada Engkau atas kebangkitan-Mu Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan memberkati gereja-Mu ini, Narwastu Mujizat. Kami percaya gereja-Mu ini Tuhan penuh dengan mukjizat, penuh dengan berkat. Jehovah Jireh senantiasa ada, senantiasa menuntun gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita angkat sama-sama persembahan kita. Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap berkat-Mu yang Kau berikan, Kau limpahkan bagi setiap kami hingga saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan apa yang telah kami persiapkan Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik. Karena itu Tuhan, Kau berkati persembahan kami. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja, dan persembahan yang kedua adalah untuk pembangunan. Untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan lewat rekening gereja, bisa diberikan lewat rekening atas nama GBI Narwastu Mujizat. Sudah ada di layar, juga Bapak Ibu bisa lihat di Instagram, di WA, semuanya sudah ada di sana. Juga yang akan memberikan persembahan lewat QRIS, bisa diberikan persembahan lewat QRIS dengan memberikan kode, ya, dengan memberikan kode seperti yang tercantum di atas. Tolong dengan hormat tidak memberikan kode yang di luar kode tersebut ya. Jadi itu sampai 7, nanti ada perubahan kita sampai 10, karena nanti ada untuk PWA, untuk gereja anak, dan juga untuk youth, sehingga nanti tidak tercampur. Bapak Ibu mohon untuk memberikan keterangan sesuai dengan QRIS yang ada. Ya, karena ada itu sampai 7, ternyata ada yang kasih sampai nomor 24, saya nggak tahu untuk apa gitu ya. Ya, oke. Silakan. Ya, untuk Bapak Ibu jika Anda memerlukan dukungan doa, ya silakan Bapak Ibu bisa mengisi, ya bisa ada QR yang bisa diisi. Nanti kami akan berdoa bersama-sama dengan pasukan doa. Bapak Ibu tahu bahwa jika 1-2 orang berdoa bersepakat, besar kuasanya, amin. Silakan ya, kita mungkin kalau nggak bisa berdoa sendiri, tapi percayalah kalau ada yang mengcover Bapak Ibu Saudara itu luar biasa. Haleluya. Jangan lupa ada doa malam hari Rabu yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Bapak Ibu boleh hadir bersama-sama
doa malam ini juga bisa diikuti lewat online ya, bisa lewat online. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mempersiapkan waktu, silakan datang. Bisa onsite di sini hari Rabu, menikmati lawatan Tuhan luar biasa, amin. Haleluya. Juga nanti hari Jumat untuk para wanita kita ada ibadah Paskah. Kita percaya setiap wanita di sini adalah wanita pilihan Tuhan yang luar biasa, amin. Haleluya, silakan hadir para wanita di tempat ini. Mungkin juga kalau teman-temannya para wanita mau hadir bisa sama-sama hadir di tempat ini hari Jumat jam 7 malam. Haleluya. Masih ada lagi? Sudah? Ya, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Percaya kita punya Tuhan yang hidup, amin. Allah yang menyelamatkan kita. Dan kita percaya jawaban dalam seluruh masalah kita itu ada di tangannya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih kami punya Allah yang luar biasa, Allah kami yang hidup. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Thank you Lord. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan, kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu ya Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Sekali lagi, haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara kami hanya mau serahkan kepada Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Kami tahu ada bagian kami yang harus kami lakukan, ada bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan atas hidup kami.
Biarlah setiap kami umat-Mu Tuhan senantiasa berdiri dan berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga mujizat demi mujizat kami bisa alami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami umat-Mu senantiasa Tuhan tinggal melekat akan firman-Mu dan melakukan setiap perintah Tuhan. Kami akan melihat mujizat demi mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup bukan Allah yang mati. Engkau Allah yang sudah bangkit dari antara kematian. Engkau sudah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Bapa, segala dosa-dosa kami Engkau sudah menanggungnya. Segala kutuk penyakit kami, segala ikatan-ikatan apapun yang mengikat hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Engkau sudah membebaskan kami. Sebab itu kami mau lepaskan itu semuanya Tuhan kepada Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah, urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini, biarlah apa yang Tuhan taruh dalam hatiku bisa aku sampaikan dengan baik dan benar ya Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu, urapi setiap kami umat-Mu yang akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran telinga kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Yang di atas saya minta dengan hormat, ini di bawah masih ada kosong kok, bisa turun ke bawah ya. Kalau enggak apa-apa kok, bisa turun di bawah, jadi enggak lihat TV. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan tanpa terasa ya, kita ini sudah melewati 2 tahun 1 bulan melewati pandemi ini yang jadi endemi. Ingat ya, 2 tahun kalau sudah melewati tidak terasa. Padahal sudah merasakan ya, babak belurnya, prosesnya, aduh nggak enak semua, kita sudah melewati semua. Tapi ketika kita sudah melalui, kita bisa berkata, nggak terasa. Nah, saya percaya saudaraku, kalau hamba Tuhan terakhir waktu pertama, mulai pandemi, ingat siapa yang khotbah? Hamba Tuhan yang terakhir? Pastor siapa? Samuel Lai. Ya kan, dia berkata begini, pandemi ini 2 tahun di Asia. Sekarang terjadi enggak ini? Sekarang sudah endemi, bukan pandemi lagi. Saya percaya itu hamba Tuhan diurapi Tuhan. Kalau dia berkata jadi, dia pun yang melihat bahwa gereja Narwasa Mujizat akan memiliki tempat ibadah ini 2.500 sampai 3.000 seat. Itu pasti terjadi. Amin. Beliau yang melihat. Saya percaya, nggak tahu caranya gimana, jalannya gimana, nggak tahu. Sama seperti hari-hari ini, 2 tahun kita lewati yang namanya new. Ya kan? New apa? New normal. Yang dulunya nggak pernah pakai masker, sekarang saudara ibadah selalu pakai masker. Ya, saya khotbah pakai face shield. Harus jaga jarak. Yang dulunya kalau cuci tangan hanya 3-4 kali sehari. Ya makan malam, makan pagi, makan siang, ya kan itu kan? Cuci tangan, mandi. Tapi sekarang setiap pegang-pegang sesuatu, cuci tangan. Bisa sampai 30-40 kali sehari. Ya, itu mengalami new normal. Segala sesuatu terjadi. Nah kemarin tanggal 21 Februari, ingat apa yang terjadi? Hujan es turun di kota Surabaya. Khususnya di daerah Wiyung, wilayah barat, Laguna, hujan es. Seumur saya hidup di Surabaya, saya nggak pernah melihat namanya hujan itu es seperti es batu. Jadi orang begitu terima itu langsung dibuat es batu, dibuat es teh. Sama dia toh, tehnya langsung dimasukkan gitu esnya, dari alam katanya, dari atas. Itu new normal yang terjadi hari-hari ini. Berarti apa? Dunia bisa berubah. Segala sesuatu dalam dunia ini bisa berubah. Hanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Hanya firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini yang harus saudara dan saya pegang, yaitu firman Tuhan. Cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah. Nah Tuhan mau setiap kita hidupmu berubah. Jangan terus ngomong gini, Yesus gak berubah kok, aku juga gak berubah. Kalau dulu aku suka selingkuh, sampai sekarang tetap suka selingkuh. Kalau aku dulu suka berzina, sampai sekarang tetap suka berzina. Kalau dulu aku suka narkoba, sekarang suka narkoba.
Wah, itu saudara tinggal di dalam dosa terus. Tuhan mau setiap kita keluar dari dosa. Karena Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus, ya kan? Saudara dari dosa-dosa saudara. Bukan dosanya yang ditebus, tapi manusianya. Saudara yang berharga di mata Tuhan, itu yang ditebus oleh Tuhan. Amin. Jangan tinggal di dalam dosa, jangan hidup di dalam dosa terus. Ayo keluar. Jangan tinggal hidup dalam kelemahanmu terus, keluar. Amin. Kita buka Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-4 sampai ke-7. Matius 28 ayat yang ke-4 sampai ke-7 saya akan bacakan. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kita fokus pada ayat yang ke-5 sampai ke-6. Kalau ayat yang ke-4 sampai ke-7 kita baca, itu terjadi peristiwa ketika malaikat Tuhan hadir. Turun. Batu yang tertutup digulingkan. Ya. Jadi Yesus bangkit. Dikatakan ayat yang ke-28, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, berkata malaikat itu kepada Maria, jangan takut. Saya percaya Maria takut. Yesus ada enggak di kubur itu? Mayatnya ada enggak? Atau mayatnya dicuri sama orang? Sampai ada filmnya kan? Bahwa Yesus enggak mati, tapi Yesus mayatnya dicuri, Yesus enggak bangkit. Yesus hidup kembali. Bahkan saya pernah lihat filmnya, sampai Yesus punya anak. Gitu. Punya anak Yesus, sama keluarganya jalan-jalan. Filmnya ada. Itulah penyesatan. Itulah yang terjadi. Maria mungkin takut. Dia melihat Yesus ada enggak, mayatnya di mana? Tapi malaikat berkata, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ini suatu peristiwa yang besar, saudaraku. Enggak ada manusia dalam dunia ini yang mengalami penyiksaan begitu berat. Disiksa, dicambuk, bahkan tubuhnya mengeluarkan darah begitu banyak. Sampai dia mati di atas kayu salib. Tapi dia bisa bangkit. Itulah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan. Allah yang kita sembah. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau malaikat katakan janganlah takut. Ayo, jangan takut. Walaupun hari-hari ini banyak orang ketakutan. BBM naik. Ya. Minyak goreng naik. Berebut itu di TV-TV saya ngelihat beritanya minyak curah sampai rebutan semua sampai antri. Tapi ada kabar baiknya. Dapat namanya apa? Gaji 13. Gaji 13-nya dapat ya kan? Dapat dari pemerintah untuk liburan yang pegawai-pegawai negeri. Seneng toh? Supaya bisa berlibur. Jadi kalau saudara hari ini yang mau berlibur, nanti selamat berlibur. Tapi yang nggak bisa berlibur, tetap jangan takut, bersukacitalah. Amin. Nanti ada waktunya saudara berlibur kok. Kalau Tuhan kasih saudara waktunya berdoa, ya sudah berdoa lah, nggak usah pergi berlibur. Ya di rumah saja. Ya, ini semua puji Tuhan kalau saya lihat di televisi, wah luar biasa. Semua senang, pulang kampung semuanya. Sampai tiket pesawat naik berlipat-lipat. Dulunya 1.700.000, sekarang jadi 2.700.000, naiknya 1 juta. Semua naik luar biasa. Hari ini LPG juga naik mulai kemarin ya toh. Semua naik. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut. Enggak usah takut. Ketakutan, kecemasan itu Alkitab katakan, Yesus sendiri katakan loh. Banyak orang akan mati karena kecemasan, ketakutan dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-26. Jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam kecemasan.
Ingat kegelisahan, ketakutan itu, saudaraku. Kalau itu terus menindih dalam hidupmu, ilmu kesehatan berkata akan muncul banyak penyakit dalam diri. Ya, orang stres itu penyakit bisa muncul semua. Tiroid tiba-tiba muncul. Aduh, menceng. Teman saya nggak punya tiroid tiba-tiba bisa muncul karena stres, tekanan hidup. Ya, apalagi yang punya gangguan lambung. Wah, tambah cepat itu. Asam lambung naik, meningkat. Nggak enak, ya kan? Orang nggak punya sakit bisa muncul karena kecemasan, ketakutan. Makanya Yesus katakan, Yesus sendiri berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Lukas 21 ayat yang ke-26. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Dia nggak mati untuk selamanya. Hari ketiga, Yesus bangkit. Dahsyat. Dosa kita ditanggungnya. Sakit penyakit kita oleh bilur-bilur Yesus kamu menjadi sembuh. Saya percaya. Saudara harus percaya. Engkau katakan pagi hari ini. Oleh bilur-bilur Yesus sakitku sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus segala beban persoalan hidupku akan selesai. Amin. Saudara katakan sesuatu yang baik, yang luar biasa. Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 sampai 39. Saya akan baca dengan perlahan-lahan, saudara bisa simak. Ya, ini Paulus berkata begini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Yesus menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? 36. Seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada di dalam apa? Bahaya maut. Sepanjang hari. Bentar saudara, waduh, kena AC udah gelayang saya. Bisa diturunkan mimbarnya, minta tolong Pak. Pak Gideon ya. Kena AC dingin juga ya. Ya, kalau pagi saya lagi saudara ya, lagi berkumpul. Makasih Pak. AC-nya kencang. Ayat yang bisa dikecilin 36 ya. Lemah. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ini loh yang kita percaya, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau segala atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari apa? Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan Alkitab kita adalah orang-orang yang menang. Saya ingat saudaraku, saya diingatkan lagu saya masih kecil. Saya pelayanan, saya tidak kecil waktu itu ya, sudah SMA. Ya SMA. Saya ingat tiba-tiba waktu nyanyi lagu itu, saya ingat Pak Randy ini. Sekarang kita panggilnya Pak Randy karena anaknya dua. Ya. Saya kadang-kala kebablas, mesti Ren gitu. Saya mulai sebelum menikah, lama. Saya ingat waktu itu Randy dibawa sama papanya di atas pundaknya. Mamanya kan nyanyi, mamanya solois. Randy main drum waktu itu di gereja itu. Dia main drum sebentar, tapi tidak lama-lama. Nah, oleh mbak papa ini soalnya suwe-suwe, soalnya drumnya larang ya. Jadi takut rusak semua, juga memang gitu, terus saya sudah diangkat lagi. Saya ingat Randy sama cicinya masih kecil, ada lagi sama dia paling kecil kan. Lagunya begini. Kita lah umat pemenang. Tahu lagu ini? Kita umat pemuji. Amin. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Maaf,
ini anak-anak saya belum lahir. Ya toh? Mereka nggak tahu lagu ini. Nah tapi yang besar-besar ini, yang dewasa tahu nggak lagu ini? Pak Gideon sudah tahu ya? Tahu. Pak Leri tahu nggak Pak Leri? Soalnya Pak Leri tadi bilang belum ya. Pak Leri tahu lagu ini? Oh belum bertobat. Iya Pak Leri jujur. Belum bertobat beliau memang. Bertobatnya itu ketemu saya. Waktu itu jadi murid som itu. Saya guru som, beliau murid som. Nah itu awal-awal dia bertobat. Terus bergabung di gereja Nawasti. Saya buka persatuan doa, nah itu Pak Leri ada. Jadi waktu itu belum bertobat. Ini lagu ini luar biasa. Saudara percaya enggak? Dikatakan refrennya, bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah, hei, anak Allah, hei, anak Allah, hei, hei, hei. Kita lah umat pemenang. Berapa banyak yang umat pemenang hari ini? Amin. Harus semangat. Amin. Bu Vina udah bertobat belum Bu ya? Sudah ya. Oh, tahu ya lagu ini ya. Wah ini lagu setiap minggu, setiap Paskah nyanyi pasti. Sekarang udah ganti lagunya kan? Udah jarang nyanyi lagu ini. Coba kita nyanyi lagu ini yuk, sekali lagi ya. Sama-sama ya pemain drum semua. Satu lagu ini lagi kita nyanyi, lalu saya lanjut khotbahnya. Ya, saya percaya biar kita yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi Tuhan itu gampang kok. Yang susah Tuhan hiburkan. Amin. Kita lah umat pemenang. Ayo sama-sama. Kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit kalahkan maut. Bangkit dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah, Anak Allah, anak Allah, hei, hei, anak hei, Allah, hei, hei, hei. hei. Di sini habisnya saudaraku ya. Kita ini anak-anak Allah yang punya ahli waris dari surga, dari Tuhan. Jangan saudara hidup dalam dunia ini rebutan ahli waris orang tua. Sedih saya. Orang Kristen anak Tuhan, tapi ribut, keluarga ribut karena apa? Warisan orang tua. Seharusnya kita ini punya kok. Kita ini ahli waris kerajaan surga. Amin. Kita ini anak Allah. Apa yang Tuhan punya, kita punya. Persoalannya Tuhan mau percayakan gak ahli waris itu sama saudara dan saya? Itu loh. Tuhan mau percayakan gak harta kekayaan itu kepada saudara dan saya? Makanya saudara dan saya harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Jangan terus karakter anak-anak terus, ya toh. Mentalitas anak-anak, tapi harus dewasa. Dikatakan kita ini ahli warisnya loh. Apa yang Tuhan punya, kita punya. Makanya Alkitab katakan doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan maka sangat besar kuasanya. Ayo doa. Doa. Tubuh akan binasa. Kembali pada debu dan tanah. Tapi roh dan jiwamu biarlah kembali kepada surga. Kepada Tuhan Bapamu yang di surga. Amin. Iya. Jangan hidup bingung sama dunia. Ya. Nanti punya keluarga. Saya ini keluarganya 5. Ya, meninggal 1, tinggal 4. Saya puji Tuhan kami ini tidak pernah berempat ini, keluarga 4 ini rebutan warisan orang tua. Saya bersyukur tidak pernah. Kalau ada yang rebutan terus, wah bisa geger kita berantem soal warisan. Ya, orang tua saya ini anugerah Tuhan punya rumah 2. Bukan terus kita rebutan warisan. Ayo, dijual. Tapi masih hidup, jual. Saya percaya papi saya nggak panjang umur. Bingung lihat anaknya rebutan warisan, betul ya? Kita nggak pernah rebutan warisan. Sama, istri saya juga dari keluarga yang besar juga. 5 bersaudara. Mertua saya juga punya rumah, belum lagi yang di luar kota. Ya, kami tidak pernah rebutan warisan.
Kalau rebutan warisan saya percaya ini. Mertua saya nggak panjang umur. Ya kemarin ulang tahun toh. Luar biasa, sehat, berkati Tuhan. Luar biasa loh. Umur segitu dipercaya Tuhan. Sampai kemana-mana diberkati Tuhan. Saya percaya, tapi kalau anak cucunya rebutan warisan terus, saudaraku. Nggak panjang umur. Sumpek, saudaraku. Ya, nggak tahu ini kok saya larinya ke sini. Saya berdoa jemaat Allah Mujizat, saudara tidak rebutan warisan semuanya, amin. Saudara ini anak-anaknya Tuhan. Tuhan sanggup kok berkati saudara. Tuhan sanggup limpahkan saudara berkat. Ya. Seperti gereja kita ini Narwasa Mujizat, ini bukan punya saya, bukan. Tapi ini punya jemaat Narwasa Mujizat. Tidak ada yang amin. Oh berarti punya saya ya. Saudara tidak percaya. Nanti ini kalau sudah lunas saudaraku, kita Tuhan izinkan sama-sama ke notaris. Mungkin buat yayasan, tidak tahu gimana. Tapi yang jelas ini tetap punya jemaat Narwasa Mujizat. Ya. Bukan terus anak-anak saya bingung warisan ini apa. Enggak, ini punyanya gereja. Ya. Jadi apa yang Tuhan percayakan saudaraku, ayo kelola baik-baik. Jangan takut, jangan pernah takut menghadapi dunia ini. Paulus katakan ketelanjangan, ya, kesengsaraan, penganiayaan, penindasan, kesesakan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Amin. Dia tetap mengasihi saudara. Saya sekalipun sakit melayani Tuhan di desa-desa itu ngeri saya. Kalau di gereja sendiri kan seperti rumah sendiri saya. Nah kalau di desa gimana? Saudara tahu keadaan saya ini, puji Tuhan. Saya sudah bebas, saya bisa makan. Bisa menikmati. Enak makan. Setiap di desa orang tanya, Pak David kok tambah kurus? Tambah kurus. Tambah buat saya stres, bingung. Karena saya paksa makan banyak tapi nggak jadi daging, kok tambah kurus. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah bebaskan saya. Tuhan sudah merdekakan saya. Saya sudah bisa makan enak, sudah bisa. Cuman kalau pagi lagi ada kadang gangguan nggak enak. Lemes, nggak enak. Tapi apakah saya berhenti pelayanan? Saya terus pelayanan. Minggu depan saya berangkat lagi ke desa. Penginjilan lagi. Dan saya bersyukur Tuhan selalu beri saya kekuatan. Tuhan selalu tolong saya. Tidak pernah Tuhan permalukan saya. Loh, ngeri saudaraku di desa. Saya nggak kasih contoh ya saudaraku ya. Ini kan kalau gangguan perut kan nggak enak ya. Kalau pas mau ke belakang. Kalau di gereja kita ya gampang, enak, di kota gampang. Kalau di desa, lagi perut sakit mau ke belakang. Kadang kala WC-nya nggak ada pintunya. Ya apa ya? WC-nya ada pintunya, enak puji Tuhan. Tapi mau jongkok duduk tidak cukup, saya tinggi segini. Aduh gak iso jongkok, kayak aduh matang aku. Nanti tidak ada airnya. Ada airnya, nggak ada klosetnya. Saudara kan tidak ngalami. Ya itulah suka duka melayani Tuhan. Makanya seperti Paulus ngomong gitu, tapi Tuhan itu selalu buka jalan. Luar biasa. Pernah kejadian mau makan. Tiba-tiba perut saya itu sakit. Waduh gimana nih, bingung, tengah jalan. Roh Kudus langsung ngomong gini. Kamu jalan ke sana. Saya udah bingung kemana nih. Kalau ngomong sama orang yang tidak ngerasain, apalagi teman-teman, nanti malah digodain. Jadi kita harus berjuang sendiri-sendiri. Makanya firman Tuhan katakan jangan berharap pada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Loh, salah ya saya ngomongnya? Oh salah, duh. Puji Tuhan saudara tidak ngantuk ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, waktu saya sakit perut itu mau makan loh. Waktu selesai makan belum habis, sakit perut saya. Gimana nih? Roh Kudus ngomong gini, bingung saya, ke sana enggak bisa. Mana Tuhan ya? Kamu jangan ke sana. Saya ke sana. Itu jam 5:30 pagi. Jam 6 pagi. Jam 6 atau 6:30 pagi. Masih pagi. Waktu saya jalan, tiba-tiba ada toko baru buka. Tuhan tuh dahsyat. Langsung Roh Kudus begini.
Langsung ngomong sama ibu. Waduh, ini apa ya Tuhan ya? Nggak pernah kenal. Saya langsung ngomong. Duh, permisi, selamat pagi. Maaf, saya bisa pinjam toiletnya ya? Nggak tahu itu kasih dari Tuhan ya, luar biasa. Langsung gini, ya Pak, masuk aja, di sana ya, toiletnya. Oh ya, puji Tuhan, makasih ya. Saya langsung masuk. Begitu saya masuk di toilet itu, luar biasa. Foto Tuhan Yesus ada di situ. Salibnya Tuhan Yesus ada di situ. Saya sampai heran, di toiletnya loh untuk foto. Jadi penghiburan buat saya. Aduh Tuhan, terima kasih, toiletnya api irek, bersih ya. Enak saya. Selesai itu menikmati, aduh terima kasih ya. Ternyata saudara seiman, Tuhan Yesus berkati ya. Oh iya. Padahal baru buka toko. Luar biasa loh. Begitu saya keluar, saya langsung lanjut makan. Teman-teman gini, dari mana Pak? Sakit perut saya. Oh makan tak golekin nang ndi Bapak iki lho. Dapat di mana? Puji Tuhan. Bisa dapat kok iso. Luar biasa. Padahal supir, driver itu cari tempat di mana-mana susah sampai akhirnya ke pom bensin jauh ya. Cene Pak David cedok ini yo. Iki gendut, namanya gendut supirnya. Cawari sampai jauh di pom bensin jauh. Makanya Tuhan itu udah tahu. Kalau saya suruh jalan sampai pom bensin jauh mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Makanya firman Tuhan ngomong pencobaan kamu alami pencobaan biasa, bukan luar biasa. Amin. Waktu kadang sekala gangguan aduh Tuhan, kata Tuhan biasa. Ya sudahlah, biasa. Ya. Sekarang saya ini kalau makan enak saudaraku, lancar ini pasti tambah gemuk lagi. Nggak percaya aja saya makan. Nanti kan saya makannya enak. Bukan minta makan loh, itu kalau saudara mau bukti ya toh. Nah kemarin kan saya mengerikan, aduh makan nggak bisa, saya diajak makan enak juga nggak menikmati, nggak enak. Tapi sekarang puji Tuhan, nanti sudah semakin siang gini, wah enak saya. Makan enak sudah, diajak makan nggak percaya pasti saya makan enak. Tapi kalau kemarin, aduh nggak enak. Sampai mertua saya itu ngajak kita ke Tawangmangu, satu keluarga semua. Sampai mertua saya bilang gini, aduh, saat noeren tidak bisa menikmati. Mau makan minum obat dulu saya. 1 jam sebelum makan minum obat. Setelah itu makan tidak enak, tidak bisa lancar makannya. Aduh, ngatur nafas. Ya. Sekarang harus ganti obat-obatan saya. Langsung makan. Yes. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Yang kedua dikatakan begini ayat yang ke-6. Matius 28 ayat yang ke-6. Tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi apa yang Yesus katakan terjadi. Yesus sudah bangkit. Coba kita baca ya 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai ke-58. Ya. Dikatakan begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan yang membuat kita itu menang, bukan kalah. Amin. Syukur kepada Tuhan. Karena itu Paulus katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah. Ayo fokuskan iman percayamu kepada Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan. Lalu apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayo fokuslah melayani Tuhan. Jangan sekedar hidup tanpa tujuan, ayo layani Tuhan. Layani Tuhan tidak harus khotbah. Layani Tuhan tidak harus naik di mimbar. Layani Tuhan tidak harus pegang mic. Enggak. Saudara jadi asyar melayani Tuhan. Amin. Bisa senyum. Sekarang pakai masker aman ya, tidak senyum-senyuman. Tapi saudara bisa melatih dirimu dengan senyum. Silakan Pak, itu melayani Tuhan. Amin. Saudara mungkin berkata, aku tidak bisa melayani Tuhan. Oke, mungkin saudara selesai ibadah. Saudara mau bersih-bersih nyapu. Itu melayani Tuhan enggak? Melayani Tuhan. Tapi jangan khawatir, gereja tidak minta saudara nyapu. Ya, sudah ada cleaning service. Nanti dibalik saya ngomong, cek nemen Pak David nyuruh jemaatnya nyapu. Aku nangkutnya juga nyapu. Pak David itu nemen pelit kok Pak David itu. Gembala hitung-hitungan. Bapak panggil po cleaning service.
Ya toh, bayar po. Mosok jemaate kok nyapu? Mosok iya. Nemen yo iya. Lah gak ngosek kamar mandi sapa sing ngosek? Aku sing ngosek. Tambah beritane tambah mosok kon ngosek iya. Aduh, saneng. Saya gak cerita panjang lebar, Saudara. Tak cerita kabeh kok ketahuan kabeh. Repot itu. Gembala kok lek sambat, gembala harus bersyukur. Ya, sambatnya mbek Tuhan. Makanya gak nyambat-nyambat muntah-muntah. Lah repot Saudaraku ya. Aduh, kadang-kala gitu. Makanya Saudara, memang Tuhan itu tahu kok kelemahan saya, kekuatan saya. Ya, saya ini kadang tak tarik, kadang tak tegesi, tak mong gitu ya. Makanya sekarang saya berserah sama Tuhan. Saya mau dimbong ya dimbong Tuhan. Saya nggak kena dimbong ya sudah, tak serahkan padamu aja Tuhan. Wes terserah Tuhan. Entah ini domba terus domba jadi kambing ya sudahlah. Mau jadi domba bendot apa kambing bendot wes terserah Tuhan. Supaya saya bebas Saudaraku ya. Ngenes saya toh. Repot Saudaraku. Jadi saudara mesti ngerti maksud saya melayani Tuhan itu udah harus yang maju ketampil. Nanti jadi singer gak dijadwal ngamuk. Jadi WL gak dijadwal ngamuk. Ya, pemain musik gak dijadwal ngamuk, gak dijadwal rusak. Apa kok rusak salah kabeh korte? Itu kan repot. Makanya mesti berkaca. Diharapkan hari ini yang datang banyak ya, pesanannya ditambah ya, mungkin datang lebih titik daripada Jumat. Ternyata banyak yang izin, ya puji Tuhan izin. Cuman yang saya kaget tadi malam saya tanya, loh berapa yang hadir ini? Ngomongnya gini ternyata, yang bidang pemeriksaan absensi. Ya. Jemaat Tarwastu, Pak, nggak pernah absen semua, jarang yang absen. Yang kemarin itu absennya 35, Jumat kemarin 35 yang absen. 32 ya. Yang datang, 2 kali lipat lebih. 84. Ayo. Kita mesti nyanyi mujizat besar terjadi. Iya. Nah, kemarin tak tanya berapa yang kemarin datang. Absennya berapa? 35 ya? Ini ya. 34 yang datang berapa ini? Lebih dari 34 toh. Ini berarti sekarang 80-an ya. Belum yang di atas. Ya. Nah, kalau saya jadi gembala tak tegesi, yang enggak absen, enggak boleh datang. Enggak dapat telur, enggak dapat roti hari ini yang enggak absen. Salamu enggak absen. Ayo, kira-kira saudara gimana nanti pulang? Pasti mangkel lembek saya. Ya toh? Karena gereja-gerejaan enggak paten di situ kan. Padahal kita tahu firman Tuhan, Yesus sudah bangkit, mengalahkan itu semua. Ya toh? Tapi dia itulah manusia. Makanya saya mau katakan, Paulus ini mau ngomong begini. Ayo, saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah, jangan lihat manusia. Itu kan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jeripayamu tidak sia-sia. Jadi dengan kata lain, saudaraku, Paskah ini tidak akan pernah berarti. Tidak berarti banyak jika engkau tidak memberikan hidupmu kepada Tuhan. Ya, Paskah ini tidak akan berarti apabila engkau tidak menyerahkan yang terbaik dalam dirimu untuk Tuhan. Kira-kira apa yang terbaik dalam dirimu yang ada? Sudah kau serahkan tidak sama Tuhan? Apa sih hidupmu ini loh? Selagi hidup, ayo berilah yang terbaik untuk Tuhan. Saya beritahu saudaraku ya, saya beritahu ya. Karena Pak Joli ini orang lama. Ini hamba yang setia, mulai dari turun niaga. Pak Joli ketemu saya dulu saudaraku ya. Ketemu saudara yang lama-lama. Nggak bisa ngomong dia, jarang ngomong. Kalau dia ngomong hati saya itu senang berbunga-bunga. Nggak bisa ngomong dia. Apalagi suruh doa. Gak bisa. Sekali ngomong juga gak jelas. Dia kan udah bisa ngomong, jadi saudara malah kita ngomong apa ya? Wah, jadi saudaraku nanti kita ngomong. Betul enggak? Bukan saya meremehkan, enggak. Tapi hari ini lihat, bukan hari ini, mulai tahun-tahun lalu, saudaraku sudah berubah banyak. Doa semuanya denger toh sampai belakang. Tadi saudara doanya Pak Joni denger toh.
ini orang mau berubah dan mau diubah sama Tuhan. Dan Pak Joli ini tidak pernah bolos ibadah, itu tidak pernah. Dan orang ini paling rajin. Ada bocor-bocor nomor 1 yang cari ember, cari pel-pelan siapa? Dari dulu Pak Joli. Saya percaya Tuhan tahu. Kalau yang lain banyak tergerak, cepat bergerak, maaf kata, cepat tergerak, tapi susah bergerak. Kan gitu kan, banyak rata-rata manusia gitu kan, cepat tergerak, bocor. Aduh, bocornya apa yo? Tapi bergeraknya abot kaki. Tapi Pak Joli langsung bocor, langsung cari pel-pelan. Nanti ada aqua jatuh, gelendeng airnya, langsung cari pel-pelan, cari ember. Tapi saya bersyukur, sejak orang-orang itu melihat, pengerja-pengerja lihat Pak Joli, sekarang banyak yang bergerak. Banyak yang bergerak. Banyak loh saudaraku. Kita nggak banyak bergerak saudaraku, kita nggak punya kursi bagus di depan ini. Saudara bisa duduk kursi itu bagus toh? Itu karena apa? Jemaat Nafas Mujizat bergerak. Luar biasa. Jadi bukan karena kita ini, wah kok bisa bagus-bagus. Yang bagus ini karena di gereja ini, aduh Tuhan tuh sertai luar biasa. Saya mau bayar enggak boleh. Rak sepatu di atas juga bagus, ada yang buat. Terus saya nggak apa-apa lah, saya promosikan aja. Jadi kalau saudara mau buat ya, nggak apa-apa, ngomong sama Pak Agung. Saya promosikan tapi bayar loh. Ya, gratis saudaraku ya. Gereja memang gratis, Pak Agung nggak mau bayar itu. Pak Agung, Pak Mujiono itu yang ngerjakan sampai papan-papan di atas itu untuk sekolah minggu. Nah itu saudaraku, itu hidup yang berdaya guna, yang berfungsi. Amin. Yesus mati buat saudara supaya saudara ini berfungsi. Bukan jadi orang yang biasa-biasa. Saudara dan saya harus jadi orang yang luar biasa di muka bumi ini. Amin. Harus jadi orang yang luar biasa, memenangkan banyak jiwa loh. Tidak lama lagi Tuhan akan datang saudaraku. Ya. Nggak lama lagi Tuhan akan datang. Masa kita sampai sekarang jadi orang Kristen ya Kristen, tapi nggak pernah melayani pekerjaan Tuhan. Ayo layani pekerjaan Tuhan. Ya, berkali-kali saya bilang memang ketika melayani pekerjaan Tuhan pasti banyak korban. Korban waktu, korban tenaga, korban biaya, itu pasti. Tapi nggak apa-apa. Engkau menabur untuk pekerjaan Tuhan, engkau pasti menuai kok dari Tuhan. Ya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Kita naik lagu pujian ini. Kita akan akhiri pada kita. Hidup ini kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saya kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti Yesus akan kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah musik mereka lagu pujian ini. Saya bawa saudara masuk dalam sabda dulu sejenak. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, ayo dengar itu dan lakukanlah. Ketika engkau mau belajar melayani pekerjaan Tuhan, jangan pilih-pilih. Lakukan dengan segenap hatimu. Itulah bukti kasihmu kepada Tuhan. Itulah kasih agapamu. Engkau sedang mengekspresikan cintamu kepada Tuhan. Engkau bisa menjadi pendoa syafaat. Engkau bisa menjadi pemerhati.
Ada banyak kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Engkau lihat hari-hari ini, anak-anak muda justru semuanya aktif melayani pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur. Tapi yang bapak ibunya, orang-orang tuanya, itu yang saya tunggu. Ayo mulai melangkah aktif melayani pekerjaan Tuhan. Ingat, kita ini semakin tua, tidak ada yang semakin muda. Alkitab katakan semakin tua kekuatan semakin merosot. Sebelum kekuatan kita merosot, ayo aktif melayani pekerjaan Tuhan. Engkau berguna di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak berguna, semuanya berguna. Engkau berharga di mata Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita ini diselamatkan. Ayo ekspresikan kasih-Mu. Engkau bisa melayani di bidang apa? Layani Tuhan. Ya, saudara sendiri yang tahu, saudara bisa merenungkan. Kalau saudara tidak bisa melayani aktif, ya nggak apa-apa. Tuhan tahu, engkau mungkin bisa melayani di bidang yang lain. Mungkin kau menjadi pendoa syafaat yang begitu luar biasa. Saya tidak pernah memaksa saudara, cuma apa yang Tuhan taruh dalam hati saya mau sampaikan. Karena waktu ini tidak lama, terus berjalan. Dunia sudah berubah, iklim sudah berubah. Hanya firman Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan. Mari berkati setiap kami umat-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, biarlah kami semakin punya hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap kami semuanya Tuhan akan lepas dari setiap persoalan pergumulan hidup mereka. Semuanya akan keluar menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau diperhamba oleh apapun Tuhan. Kami tidak mau diperhamba oleh kekurangan kami, oleh sakit penyakit kami. Tapi kami mau Tuhan, kami dimenangkan, dibebaskan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati setiap kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan lagu pujian ini yuk sebelum kita keluar dari tempat ini. Apa tadi lagu apa itu? Ku menang. Kita lah umat pemenang. Kita umat yang uji. Percaya. Kita karena perjanjian. Yesus telah bangkit, kau akan bangkit. Bangkit, dia lahir baru. Jalan dalam kuasa caranya. Jadi ahli warisnya anak Allah. Hey, anak Allah. Hey, anak Allah. Hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah Tuhan kami tetap penuh pimpinan penyertaan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas setiap kami umat-Mu Tuhan, jemaat mengarwas di mujizat, jemaat yang Kau cintai. Kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat menolong setiap kami. Dan kami percaya kami akan keluar menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Sebaiknya dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik, akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat siang.